Cik, satu. Satu dulu, cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan ibadah kepadanya dan untuk duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, taufik serta inayahnya sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin wa talibati rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Qatful Janadani fi Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qairwani. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dari mana asalnya pembagian tauhid itu menjadi tiga. Ya, kemarin kita bahas bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga, ya, adanya tauhid ar-rububiyah, kemudian adanya tauhid al-uluhiyah, kemudian adanya tauhid al-asma wa sifat. Itu setelah seseorang, ya, setelah kita dan setelah para ulama mencermati membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, kemudian melihat bagaimana yang ada dalam syariat dalam Al-Qur'an tersebut, maka disimpulkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga, yaitu tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma was sifat. Dan Syekh di sini menyebutkan yang memberikan contoh salah satunya yang ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, kemarin kita bahas ya ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, di situ ada tiga tauhid. Ada langsung tiga tauhid. Yang pertama dikata alhamdu. Ya, alhamdu itu adalah pujian, dan pujian itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini termasuk dalam kategori tauhid al-uluhiyah. Kemudian Rabbi, ya Rabbi itu juga salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk dalam kategori tauhid al-asma was sifat. Kemudian Rabbil alamin itu juga merupakan tauhid daripada ar-rububiyah. Kemudian di sini kita lanjutkan di ayat yang kedua. Qala al-muallif hafizahullahu taala wa qawluhu ar-rahmanir rahim. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim mustamilun ala tauhidil asma'i was sifat. Ya, ayat ini mencakup dua tauhid, yaitu mencakup tauhid al-asma was sifat. Ya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ismani min asma'illahi yadullani ala sifatin min sifatillah. Yang dua nama ini merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan pula tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dua nama
dan membawa dua sifat. Ya, apa sifatnya? Wahyi ar-rahmah. Ya, sifat Allah, nama Allah ar-Rahman memiliki sifat ar-rahmah, menyayangi. Ya, menyayangi semua. Ya, semua makhluk disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberi. Semua makhluk, ya mohon maaf bukan menyayangi tapi diberi. Allah Maha Pemberi. Ya, Maha Pengasih. Itu ar-Rahman. Allah memberikan semua makhluknya, ya, memberikan kepada semua makhluknya rizki-rizkinya ya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk satupun yang di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan sementara rizkinya itu belum full. Tidak ada. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan di dunia ini, ya, mulai dari dia lahir sampai meninggal rizkinya sudah full, sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadar berapa jumlah rizki antara satu dengan yang lainnya itu masing-masing, ya, tidak bisa sama. Tidak bisa sama antara satu orang dengan orang yang lain tentang rizkinya, tidak sama. Jangankan orang lain, keluarga, kakak, adik pun rizkinya berbeda. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rizki dengan cara yang banyak, rizkinya banyak. Ada yang diberi cukup dengan kecukupan, ya, cukup dengan kecukupan rumah tangganya untuk makan, untuk semua keperluan selesai, habis. Tapi ada juga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan. Sehingga di zaman Nabi SAW, ya, para sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya, mereka mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka pulang dengan membawa pahala yang banyak. Ya, mereka pulang dengan membawa pahala yang banyak. Kenapa? Karena mereka mampu menginfakkan hartanya, sedangkan kami orang-orang miskin tidak mampu menginfakkan harta kami karena kami kecukupan, ya, karena kami tidak memiliki. Maka kata Nabi SAW, itu adalah rizki Allah, fadilah Allah, keutamaan yang Allah berikan kepada setiap makhluknya, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Tapi intinya adalah bahwasanya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diwafatkan oleh Allah telah dicukupkan rizkinya. Wa asma'ullahi kulluha mushtaqatun, ya. Semua nama Allah Subhanahu wa taala itu ada pecahannya, sebagaimana pada waktu yang lalu telah kita sampaikan bahwasanya semua nama Allah itu ada kata dasarnya, ya. Ar-Rahman contohnya memiliki kata dasar apa? Rahima yarhamu, ya, Rahima yarhamu Rahman. Ya. Kemudian kata Al-Malik, Al-Malik, ya, Malaka yamliku, semuanya ada kata dasarnya, ya. Jadi kalau semua ada kata dasarnya, maka semua nama Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sifat. Setiap nama membawa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang-orang Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya semua nama Allah itu jamid, ya. Apa itu jamid? Jamid adalah nama yang tidak memiliki kata dasar. Enggak, ya. Disampaikan bahwasanya yang benar adalah semua nama Allah Subhanahu wa taala itu ada kata dasarnya. Sampai pun kata Allah itu memiliki kata dasar, ya. Aliha ya'lahu ilahan wa ma'luhan wa Allah. Ya, artinya adalah yang disembah. Jadi bukan ada sebagian orang mengatakan, ya, Allah adalah lafzul jalalati. Lafzul jalalati ini yang banyak biasanya, ya, digunakan dalam mengi'rab, ya, mengi'rab pelajaran nahwu, ya. Allah lafzul jalalati. Kemudian fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun contohnya, ya. Tapi yang betul adalah Allah itu tidak boleh dikatakan sebagai lafzul jalalah, tapi langsung dikatakan sebagai Allah fa'ilun marfu'un dan seterusnya. Karena Allah itu adalah nama dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki
mushtaqatun, yang memiliki kata dasarnya. Walaysa fiha ismun jamidun, ya. Di antara nama-nama Allah itu tidak ada nama-nama yang tidak memiliki kata dasar. Wa kullu ismin min asma'illahi yadullu ala sifatin min sifatihi. Semua nama Allah Subhanahu wa taala itu membawa sifat, ya, membawa sifat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam, semuanya memiliki sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin, ya. Fihi itsbatu tauhidir rububiyah. Di dalam ayat Maliki Yaumiddin ini ada penetapan terhadap tauhid ar-rububiyah, yaitu Malik Yaumiddin. Ya, seorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu malikud dunya wal akhirah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang merajai dunia dan akhirat. Wa inna ma khassa yaumiddin bi anna Allah malikuhu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan nanti. Kenapa Allah menyebutkan hari pembalasan? Li'anna dzalikal yaumi yakhda'u fihi al-jami'u li rabbil alamin. Karena pada hari kiamat kelak semua makhluk, semua raja-raja, semua tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bi khilafi dunya, berbeda dengan dunia. Fa innahu wujida fiha min man ata wa tajabbara. Di dunia ini ada Allah Subhanahu wa taala dan ada yang mengaku sebagai Tuhan. Ya, ada yang mengaku sebagai Tuhan, sehingga apa? Sehingga sombong dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya, ya. Fir'aun, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Dia di dunia mampu mengatakan demikian, tapi di akhirat tidak ada yang mampu mengatakan demikian. Tidak ada yang bisa mampu mengatakan aku adalah Tuhan di akhirat kelak. Kenapa? Karena semua manusia, semua makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka hina. Ya, semua makhluk di hadapan Allah hina. Tidak ada satupun makhluk di akhirat kelak yang berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak ada yang memiliki kekuatan, tidak ada daya dan upaya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta tolong. Fihi itsbatu tauhidul uluhiyah. Di dalam ayat ini ada penetapan terhadap tauhid al-uluhiyah, ya. Apa katanya? Na'budu, iyyaka na'budu. Wa taqdimul maf'ul wa huwa iyyaka yufidul hasr. Wal ma'na nakhussuka bil ibadati wal isti'anati wa la nusyriku ma'aka ahadan. Ya. Dalam ayat ini, ayat yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala, ya, menakdirkan, mentakdimkan maf'ul. Nah, iyyaka na'budu, yang secara tata letak bahasa Arab, ya, secara tata letak bahasa Arab, padahal yang biasanya digunakan adalah na'buduka iyyaka ya Allah. Nah, na'buduka iyyaka ya Allah, kami menyembah kepadamu ya Allah. Tapi di dalam ayat ini Allah mendahulukan maf'ul, ya. Allah mendahulukan maf'ul bi yang tujuannya adalah lil hasr, para ulama mengatakan untuk penyempitan. Ya, untuk menyempitkan pemberian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya adalah hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Kalau yang tata letak bahasa Arab tadi, kami menyembah hanya kepadamu ya Allah. Ya, kami menyembah hanya kepadamu. Tapi kalau didahulukan maf'ulnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, ini memiliki kekuatan bahasa yang lebih tinggi daripada kata na'buduka iyyaka ya Allah. Ya, bagi orang-orang yang memahami bahasa Arab maka akan tahu ini. Ya, bagi yang belum paham bahasa Arab, sama-sama kita belajar bahasa Arab di Ma'had Ali Imam Syafi'i. Ya. Promosi Ustaz dikit. Ya. Baik. Selanjutnya, wa qauluhu ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ayatnya fihi itsbatu tauhidul uluhiyah. Di dalam ayat ini ada penetapan terhadap tauhid al-uluhiyah. Fa inna talabal hidayati minallahi du'aun. Di dalam ayat ini ihdinas siratal mustaqim. Ya, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdina. Ya, kata ihdina ini adalah suatu kata kerja yang memiliki arti tunjukilah kami atau berilah kami hidayah. Yang ini menunjukkan suatu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua doa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihdina ini menunjukkan tauhid al-uluhiyah minallahi taala. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah. Sedangkan Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mau banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yas'alul 'abdu rabbahu fi hadha ad-du'a an yahdiyahu siratal mustaqim. Ya. Di dalam ayat ini seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukinya jalan yang lurus. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Siapa jalan lurus? Siapa yang memiliki jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan hidayah, diberikan nikmat olehmu ya Allah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau sesatkan dan bukan jalannya orang yang engkau benci dan orang-orang yang engkau sesatkan. An'amta 'alaihim ditafsirkan oleh para ulama. Siapa mereka? An-nabiyyuna was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ya. Ulaika hasuna ulaika rafiqa. Ya. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalannya para nabi, jalannya orang-orang siddiq, jalannya orang-orang syuhada, orang-orang syahid, dan jalannya orang-orang yang saleh. Ya. Ini semuanya adalah bentuk meminta ibadah, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini termasuk dalam kategori penetapan terhadap tauhid al-uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi salakahu an-nabiyyun was-siddiqun wasyuhada'i was-salihun alladzina hum ahlu tauhid. Ya, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang mereka para nabi, orang-orang jujur, orang-orang syuhada, orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bukan orang-orang yang menentang tauhid. Wa yas'aluhu an yujannibahu tariqal maghdubi 'alaihim waladdallin alladzina lam yahsul minhum at-tauhid bal hasala minhu asy-syirk billahi wa ibadatu ghairihi ma'ahu. Dan seorang hamba ketika membaca Al-Fatihah maka dia meminta dua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meminta agar dijadikan sebagai pengikutnya orang-orang yang saleh dan dijadikan sebagai orang-orang yang dijauhkan dari orang-orang yang dibenci dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya Al-Qur'an kulluhu tauhid. Al-Qur'an itu semuanya menerangkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an semuanya menerangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Al-Qur'an semuanya mengajarkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seorang hamba bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan usaha orang-orang yang bertauhid dalam menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana musuh tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana balasan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana balasan orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah Allah sebutkan
kisah-kisah orang yang bertauhid dan kisah-kisah orang yang menentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an semuanya isinya adalah tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya para nabi dan para rasul semuanya mereka mengajarkan tauhid, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang baik, ya, baik yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang soleh dan seterusnya. Ya. Ini di dalam surah Al-Fatihah, ya, Allah menerangkan tentang tauhid terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua, surat yang terakhir dalam Al-Qur'an. Kalau tadi itu adalah surat pertama kali dalam Al-Qur'an, dan ini adalah surat yang terakhir dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Nas. Wa amma suratun Nasi, adapun surah An-Nas, faqauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabb semesta, Rabbnya manusia, Tuhannya manusia. Fihi itsbatu anwa'it tauhid tsalatsa. Ya. Di dalam ayat pertama surah An-Nas ini mengandung 3 tauhid. Ya, mengandung 3 tauhid. Tauhid apa? Tauhid ar-rububiyah. Dari mana tauhid ar-rububiyah? Ya, tauhid ar-rububiyah adalah qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas. Ya. Rabbin nas ini adalah tauhid ar-rububiyah, Tuhannya manusia. Ya, ini jelas tauhid ar-rububiyah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah dikatakan sebagai Rabbin nas, Rabbun nas adalah wajar karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki manusia, ya. Maka dalam ayat pertama ini mengandung pertama tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Di kata yang mana? Ya. Di kata yang mana ayat surah An-Nas ini ada tauhid al-uluhiyah? Kata yang mana? Kak? Enggak ada auzubillah sini. A'udzu. Ya. Kata a'udzu artinya aku berlindung. Berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata berlindung, aku berlindung, ini menunjukkan tentang tauhid al-uluhiyah. Seorang hamba berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan seorang hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini masuk dalam kategori tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Di kata yang mana? Kata Rabb. Ya, Rabbun itu adalah asma, ya, ismun min asma'illah azza wa jalla. Rabbun itu adalah ismun min asma'illah, ya, nama Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah Rabbun, ya, Rabbun. Kalau digabungkan bi Rabbin nas. Kenapa kok dibaca bi Rabbin nas, Rabbi? Padahal seharusnya adalah Rabbu. Kenapa? Karena ini para ulama lughah ini, ulama-ulama bahasa. Ya, karena diawali dengan huruf jar, ada huruf ba, bi rabbin nasisu. Nasi, ya. Qul a'udzu bi rabbin nasi. Rabbi ini adalah jar majrur, adanya jar ba, Rabbi namanya majrur, ismun majrurun, ya. Ismun majrurun bi wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. An-nasi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Insyaallah. Belajar nahwu dikit Ustaz, enggak apa-apa lah. Baik, selanjutnya bi rabbin nas. Ya, qul a'udzu bi rabbin nas, bi rabbin nas, ya. Sama aja. Kemudian malikin nas. Malikin nas ini ada 2 tauhid di sini. Ya. Ada 2 tauhid di sini. Tauhid apa aja? Tauhid apa saja kah itu? Tauhid asma wa sifat dan tauhid ar-rububiyah. Naam, masyaallah. Ya. Tauhid al-asma wa sifat.
Di mana katanya? Malik. Ya, Malik atau boleh juga dibaca Malik. Ya. Malik atau boleh juga dibaca Malik, ya. Dalam membaca surah An-Nas ini ada dua riwayat dalam kata, dalam ayat kedua itu ada dua bacaan. Ya. Boleh dibaca Malikin Nas atau boleh juga dibaca Malikin Nas, ya. Kata Malik itu artinya adalah menguasai, ya. Menguasai, merajai. Ya. Ini makanya boleh, dua-duanya betul. Malik menguasai atau merajai. Adapun malikin nas itu artinya adalah memiliki. Ya, memiliki manusia. Maka dua-duanya dibolehkan dalam membaca surah An-Nas, akan tetapi mana yang harus kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah sesuai dengan yang ada dalam khat Utsmani, yaitu Malikin Nas. Jangan dibaca ma panjang, karena itu dalam riwayat yang lainnya nanti biar orang-orang tidak kaget. Oh, nanti orang-orang kaget ini tidak jadi imam bacaannya salah, baca An-Nas salah-salah. Ya, nanti kan repot karena orangnya tidak tahu. Ya. Dalam bacaan Al-Quran banyak. Ya, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah. Ya. Tapi karena di masyarakat di dunia ini yang sudah dipopulerkan, yang sudah digunakan, yang sudah dipatenkan adalah khat Utsmani, maka yang digunakan dalam membaca Al-Quran yang ada di masyarakat kita adalah mengikutinya khat Utsmani, ya, khat Utsmani, supaya tidak terjadi fitnah. Nanti ada yang membaca riwayat Warsh, ada yang membaca riwayat Syatibi, saling menyalahkan, sebagaimana terjadi dulu kala di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang satu membaca seperti ini, yang satu membaca seperti ini, yang satu membaca wadduha wallaili idza saja, yang satu membaca wadduhi wallaili idza saji. Apa-apaan kamu baca Quran? Ya, padahal itu ada riwayatnya. Tapi karena orang enggak tahu, taunya hanya itu, ya akhirnya menyalahkan sampai hampir terjadi peperangan, ya. Makanya bagi para penghafal Al-Quran, ya, ini lebih utama, ya, silakan dipelajari tentang riwayat-riwayat Al-Quran itu, ya, supaya bisa menjelaskan kepada umat mana yang harus kita pelajari dengan yang lebih matang. Kemudian selanjutnya ilahin nas, ya, ilahin nas fihi isbatul uluhiyyati wal asma'i was sifat. Di dalam ayat ini ada 3 tauhid sekaligus. Bukan 3 tauhid, 2 tauhid. Tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Di kata mana tauhid uluhiyah? Di kata ilah. Ya, ilahin nas, Tuhannya manusia atau sesembahannya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Ya. Ilah itu juga termasuk kategori asma was sifat, ya, tauhid asma was sifat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ya, ini diantaranya ilahin nas, malikin nas, ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Semua itu menunjukkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu enggak? Berapa lama? Jam di sana ketutupan jadi enggak kelihatan. Besok geser ini, ya, tidak kelihatan jamnya, tidak bisa memprediksi kapan sampai itu. Baik. Wa nisbatu baina anwa'i tauhid tsalatsa hadhihi an yuqal inna tauhidar rububiyyati wa tauhidal asma'i was sifati mustalzimani li tauhidil uluhiyah. Bahwasanya dari 3 tauhid yang telah kita jelaskan, ya, dari 3 tauhid yang kita telah jelaskan, sesungguhnya tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma wa sifat mengharuskan adanya pengakuan terhadap tauhid al-uluhiyah. Ya. Tauhid ar-rububiyah, seorang meyakini, ya, seorang meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rizki,
Allah yang mengatur, Allah yang mematikan dan menghidupkan. Dan dia meyakini bahwasanya Allah punya nama-nama selain Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaiminul. Semua dia meyakini. Tapi dalam masalah ibadah dia masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidaklah dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Seorang dikatakan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala apabila sempurna dalam memberikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rububiyah, baik uluhiyah dan baik asma wa sifat. Sempurna. Tidak ada yang tercecer. Seorang hanya meyakini tauhid rububiyah, tidak meyakini tauhid uluhiyah dan asma wa sifat, diperangi oleh Nabi SAW. Ya, diperangi oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu di zaman masyarakat jahiliyah. Di zaman masyarakat jahiliyah, apakah mereka tidak kenal dengan Allah? Apakah ada keyakinan bahwasanya Allah bukan Allah yang menghidupkan? Apakah mereka tidak yakin Allah yang memberikan rezeki? Yakin. Di zaman dahulu, ya, orang-orang masyarakat jahiliyah, mereka semua meyakini Allah yang menciptakan kami, Allah yang memberikan rezeki kepada kami, Allah yang memberikan kami, mengatur kami, mematikan dan menghidupkan kami, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin mereka. Ya. Bahkan ada sebuah syair yang kita pelajari dulu bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka sudah meyakini bahwasanya Allah yang paling tahu sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi. Ya. Dalam syair yang dibawakan oleh Hani Zubair, saya lupa namanya. Itu dia mengatakan alimtu ma fil yaumi wal amsi walakinnani an ilmin ma fi ghadin na'ami. Ya, Zuhair bin Abi Sulma. Ya, ingat namanya adalah Zuhair bin Abi Sulma. Beliau mengatakan alimtu ma fil yaumi wal amsi walakinnani an ilmin ma fi ghadin na'ami. Aku mengetahui sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang sedang terjadi. Adapun yang belum terjadi, saya tidak tahu. Ini keyakinan mereka, ya, di zaman jahiliyah. Mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang paling tahu, Allah yang memberikan rizki. Ketika ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, fasayaqulunallah. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan itu. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang memberikan hujan? Siapakah yang mengatur alam ini? Siapakah yang mematikan dan menghidupkan? Fasayaqulunallah afala tattaqun. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan itu semuanya, tapi kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah? Ya. Makanya dalam memberikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala harus sempurna. 3 tauhid ini secara sekaligus, tidak bisa nyicil. Tidak bisa nyicil. Saya sekarang tauhidnya rububiyah aja lah. Besok saya nyambung tauhid ar-rububiyah uluhiyah. Besoknya lagi tauhid al-asma wa sifat. Tidak bisa. Harus lengkap. Dalam mencintai Allah harus lengkap. Ya, memberikan tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat. Orang yang meyakini, ya, di zaman jahiliyah mereka meyakini adanya Allah masih diperangi oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian ada orang yang beribadah, contoh yang lain, ada orang yang beribadah kepada Allah, ya Masya Allah, tapi tidak meyakini tauhid rububiyah. Ya, saya beribadah, yang penting saya sholat, tapi saya tidak tahu sholat itu untuk siapa. Ya, saya tidak tahu sholat untuk siapa. Kenapa? Karena saya tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, terus Anda sholat untuk apa? Saya tidak tahu, yang penting saya melok-melok aja. Maka keimanannya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang ateis. Ya, orang ateis, ya, mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, maka tidak diterima amal solehnya. Kemudian juga contoh yang ketiga adalah orang meyakini tauhid ar-rububiyah,
kemudian tauhid al-uluhiyah, tapi tidak meyakini tauhid al-asma wa sifat, ini pun diperangi oleh Nabi SAW. Ya. Dan inilah yang diperangi oleh para ulama-ulama zaman dahulu. Ya. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Sampai beliau membuat buku yang berjudul adalah Aqidah al-Wasithiyah. Ya, yang ini adalah disebabkan adanya seorang qadhi, ya, yang meminta nasihat kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di kota Wasit, ya, ya, yang mengatakan, wahai Syekh, ya, bahwasanya orang-orang di daerah sini ini mereka yanharifun, mereka telah menghinakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tertulislah sebuah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini karena kebanyakan kaum muslimin pada saat itu mereka tidak meyakini tauhid al-asma wa sifat. Ada orang mengatakan, saya meyakini sifat Allah 20, nama Allah 100, sifat Allah 20. Kenapa tidak meyakini yang lainnya? Ya. Saya hanya meyakini sifat Allah 7 saja, yang lainnya saya tolak. Kenapa tidak diyakini? Padahal setiap nama Allah itu membawa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan coba, ada enggak di dunia ini sebuah nama yang tidak punya sifat? Nama benda yang tidak punya sifat. Coba silakan Anda cari. Nama benda yang tidak punya sifat pasti tidak akan ketemu. Begitu juga nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama Allah itu membawa sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kenapa Anda meyakini, ya, sifat hanya 20, sifat hanya 14, ya, sifat hanya 7, ya, tidak meyakini yang lainnya. Ya, mereka mengatakan Allah itu basir, Allah itu maha melihat, al-basiru dunal basar. Allah itu melihat tapi tidak memiliki mata. Masya Allah, naudzubillah. Emang ada, ya, orang mampu melihat tapi tidak punya mata? Ya, ajib, ya. Bisa-bisa nian kau, ya. Allah sami'un bila sama', kata mereka. Allah itu mendengar tapi tidak punya kuping. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kita sampaikan bahwasanya Allah itu memiliki pendengaran sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya mata sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagaimana matanya Allah? Terserah Allah, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini bisa dipahami oleh kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.